Ada yang lo semua perlu tahu nih soal Persija atau Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Ini adalah perusahaan swasta. Menurut pemberitaan nih, kepemilikan Persija ada kaitannya sama keluarga Bakri. Lo pasti udah kenal dong siapa itu keluarga Bakri. Yang lo semua perlu tahu juga nih, Persija ini cuma salah satu dari beberapa klub sepak bola yang ada di Jakarta. Di Jakarta ini juga ada Persitara Jakarta Utara yang populer sama julukan Laskar Si Pitungnya. Terus ada PSJS Jakarta Selatan atau Jaksel FC. Ada Persija Barat FC, ada Jakarta City FC, dan ada juga klub-klub kecil lainnya. Jadi Jakarta ini boleh dikata mirip-mirip lah sama kota-kota di Inggris sana ya, yang punya banyak klub sepak bola swasta. Di London misalnya, di sana ada Arsenal, Chelsea, Tottenham, Fulham, West Ham, Crystal Palace, dan lain-lain. Di Liverpool ada klub Liverpool sama Everton. Nah, di Jakarta juga nih, di sini ada banyak klub sepak bola. Jadi kayak di Inggris saja, mestinya emang nggak ada klub yang dapat diperlakukan khusus dari pemerintahan daerah. Tapi emang, di antara semua klub sepak bola di Jakarta, Persija yang paling gede dan paling berprestasi. Dan mereka juga punya supporter yang paling banyak. Fakta-fakta ini kudu kita sadari kalau kita mau ngomongin hubungan antara Persija sama JIS atau Jakarta International Stadium. Emang sih, dulu Gubernur Anies Baswedan mencanangkan kalau pembangunan JIS ini buat home base-nya Persija. Niat dari Anies Baswedan ini nih udah dijamin juga sama Mas Pram sebagai Gubernur Jakarta yang baru. Tapi harus dinotis juga loh, urusan ngejadiin JIS sebagai home base dari Persija ini pastinya nggak segampang itu eksekusinya. Yang mesti mereka sadari itu, Jakarta International Stadium ini nih dibangun pakai duit rakyat Jakarta. Baik yang suka bola maupun yang nggak suka bola. Jumlah biaya pembangunannya itu sampai 4,5 triliun rupiah, bos. Ini anggaran cukup gede banget loh. Nah, pastinya nih, Pemprov Jakarta nggak bisa gitu aja nyerahin stadion yang dibangun pakai duit pajak rakyat ke satu klub atau perusahaan swasta ini. Kalau sampai kejadian kayak gitu, ini bakal bisa jadi temuan KPK loh. Bakal kecium kuat ada aroma-aroma korupsi yang nguntungin pihak swasta dan ngerugin duit rakyat. Tapi tenang aja bosku, lo semua nggak perlu khawatir. Kenyataan ini jadi vonis kalau Persija nggak bisa bermarkas di JIS. Buat masalah ini nih, udah ada solusi yang disiapin sama Mas Pram, sama Gubernur Pramono Anung. Tapi kita emang perlu sabar supaya solusi ini bisa berjalan mulus. Ada win-win solution lah. Plus, nggak ngelanggar aturan anti korupsi juga. Nah, kita bahas tuntas nih soal solusi dari Mas Pram. Kita bisa diskusi di kolom komentar nanti. Let's vibe the story. Oke. Lo perlu paham juga, kalau ngelola stadion sepak bola itu nggak murah. Ada rumput yang perlu dirawat. Terus ada biaya maintenance, supaya semua peralatan, semua perlengkapan nggak gampang rusak. Dan to be honest-nya, kalau cuma ngandelin pemasukan dari nyewa lapangan buat pertandingan sepak bola, itu nggak bakal nutup biayanya, bos. JIS itu bakalan boncos kalau cuma berharap dapat pemasukan dari nyewain lapangan sepak bola doang. Kalaupun JIS jadi home base-nya Persija dan setiap pertandingan home diadain di JIS, paling banter pemasukannya paling cuma 10-15 miliar aja per tahun. Ini masih kurang banget loh. That's why JIS harus bisa digunain buat event-event lain. JIS harus bisa nyari sumber-sumber pemasukan yang lain. Yang lo semua kudu paham juga nih, manajemen JIS itu nggak boleh minta suntikan dana lagi ke Pemprov. Dia itu harus mandiri. Pemprov nggak mau nambah kuncuran duit lagi nih, apalagi duit rakyat buat dipakai sama JIS. Udah cukup lah rakyat bayarin pembangunan stadion ini. Sekarang Jakarta International Stadium harus putar otak sendiri supaya bisa survive dan sustain. Nah, event yang bisa ngasih penghasilan gede buat JIS ini kayak konser musik lah, terutama konser musik dari musisi-musisi dunia. Misalnya aja kalau grup K-pop yang manggung, JIS ini bisa di-booking selama 2 minggu full. Penghasilan dari satu konser K-pop bisa sama dengan penghasilan dari satu musim kompetisi sepak bola. Jadi udah kebayang kan pentingnya di JIS ini ada konser musisi internasional supaya biaya operasionalnya juga bisa ketutup. Masalahnya nih,
Kita semua tahu lah, kalau udah ada konser di sana, rumput di JIS jadi nggak bisa dipakai. Which is, ini bisa makan waktu sampai 3 bulan supaya rumput bisa direcovery dan layak buat pertandingan sepak bola. Nah, di sini nih dilemanya berat banget buat JIS. Tapi don't worry bos, sekarang ini udah ada solusinya. JIS itu mau niru National Stadium di Singapura. Mereka mau bikin nursery rumput atau tempat pembibitan rumput. Jadi nantinya rumput-rumput itu ditumbuhin sama dirawat di lahan nursery. Pas konser beres nih, rumput langsung diangkut dari nursery dan dipasang di JIS. Berdasarkan pengalaman di Singapura ya. Nah, nantinya nih cuma dibutuhin selang waktu 5 hari aja. Dari acara konser selesai sampai lapangan layak buat dipakai bertanding lagi sama Persija. Ini solusi yang menurut gua sih win-win solution ya. Ini win buat Persijanya juga dan ini win buat Pemprovnya juga. Ini win buat JIS dan yang terpenting ini juga win buat warga Jakarta. Honestly, gua udah sering nonton yang ngeluh. Kenapa sih JIS tuh belum bisa jadi home base dari Persija? Banyak yang mencak-mencak lah. Makanya gue inisiatif nih bikin konten penjelasan ini. Biar kita semua paham akar masalahnya. Gue pikir sih keluhan-keluhan yang muncul masih wajar-wajar aja lah. Namanya juga supporter. Biasanya tuh sering gak sabaran saking cintanya sama klub kesayangan. Dan gak sabar buat nonton langsung di stadion. Tapi percaya deh, masalah JIS jadi home base Persija ini, walaupun penuh sama kendala, tapi ini udah ketemu kok solusinya. Dan tinggal butuh waktu aja buat implementasi. Gubernur Pramono Anung juga nggak bakal tinggal diem kok. Emang sih, dalam perjalanannya muncul masalah pembiayaan juga. Pembangunan nursery ini juga harus jadi investasi dari JIS sendiri. Pemprov nggak mungkin ikut bayarin pembangunan nursery yang pastinya nggak murah dan butuh waktu loh. Yang gue denger nih, tanah buat nursery itu udah disiapin. Udah ada lahannya di Jakarta ini. Terus, pihak Singapore National Stadium juga mau dilibatin juga nih buat ngajarin kita gimana cara ngurus rumput yang benar. And then, selain masalah rumput nih, JIS juga bebenah masalah akses. Soal ini sampai Mas Pram sendiri loh yang udah turun tangan langsung buat ngedirect ini. Nah, soal minimnya parkir, Mas Pram itu udah ngedorong pembangunan jembatan dari JIS ke lahan parkir yang luas di Ancol. Buat pembiayaan, ini juga udah ada sponsornya. Terus Mas Pram juga udah request ke Kementerian Perhubungan buat bikin dan ngebuka stasiun KRL di sekitaran JIS. Nggak cuma itu aja loh, kolaborasi antara JIS sama Transjakarta juga terus ditingkatin. Di waktu-waktu konser atau pertandingan Persija, jumlah bis nih yang bakal menuju ke JIS itu bakal ditambah loh. So, buat para bosku-bosku nih yang seorang supporter Persija, gue mau ajak lo semua buat positive thinking lah dan sabar, karena nggak ada solusi yang bisa langsung jadi kayak sulap. Semua butuh proses bos, dan gue yakin lo juga bisa lihat sendiri kalau Mas Pram udah berusaha banget supaya JIS ini nih bisa dan layak jadi home base dari Persija. Semuanya dipikirin bos, nggak cuma soal rumput tapi juga soal akses ke sananya. Last but not least nih, yang gue pengen bilang juga, kita nggak usah ngarep-ngarep banget lah sama perusahaan induk Persija yang bakalan bisa ngebangun stadion sendiri. Gue juga ragu bos, ngebangun stadion itu mahal banget loh bos. Dan gue sih nggak yakin ya, itu grupnya Bakri mau nguncurin dana super jumbo lah buat ini. Buat beli lahan sama buat ngebangun stadionnya. Soalnya ya, kalau pakai hitung-hitungan bisnis nih, kalau cuma ngandelin pemasukan dari sepak bola aja, ngebangun stadion itu susah balik modal bos, alias nggak cuan. Oke, sekarang waktunya kita coba diskusi di kolom komentar. Semoga diskusi kita ini konstruktif ya guys. Oke, dari Urban 5, gue Iwan Chan, bye!